Iran kasih tiket Piala Dunia untuk Indonesia. Indonesia lolos tanpa playoff. Sebuah kejutan yang membakar jantung dan merobek harapan. Indonesia lolos Piala Dunia, mengguncangkan dunia sepak bola dengan gempakan paling mematikan. Menyala, audaraku. Assalamualaikum Piala Dunia. Dunia sepak bola internasional baru saja mengalami gempa berkekuatan dahsyat. Sebuah keputusan yang bukan hanya mengejutkan, melainkan juga membakar setiap jiwa penggemar sepak bola di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. Dalam rapat darurat FIFA yang digelar secara tertutup di Kanada, sebuah momen dramatis terjadi. Keputusan yang mampu membuat para rival tercekak dan para pendukung meneteskan air mata kebahagiaan dan pertanyaan. Iran resmi mundur dari Piala Dunia 2026 dan yang membuat bulu kudut berdiri, Indonesia ditunjuk sebagai pengganti. Kamu tidak salah dengar, ini bukan berita bohong atau mimpi buruk yang berubah jadi dongeng indah, tapi kenyataan pahit sekaligus membakar. Keputusan ini diraih dengan perjuangan keras. Suara mayoritas dari 48 negara anggota FIFA mendukung langkah berani ini. Momen yang begitu luar biasa yang membuat denyut jantung sepak bola di Indonesia berdetak lebih kencang dari biasanya. Warning, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Segalanya bermula dari ketegangan geopolitik yang membara antara Iran dan Amerika Serikat yang secara tragis juga menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Perseteruan ini rupanya melumpuhkan segala harapan dan memantik kekhawatiran besar terhadap faktor keamanan. Iran mengajukan permintaan penuh harap dan terpaksa pemindahan semua pertandingan mereka ke Meksiko demi menjaga keselamatan dan keamanan. Namun, FIFA dingin dan keras menolak. Alasannya, jadwal yang sudah terkunci kaku, sistem yang tak bisa diobrak-abrik seenaknya, dan kepentingan global yang terancam berantakan. Dari sinilah tragedi mulai tercipta. Iran dengan berat hati memilih mundur, meninggalkan banyak luka dan pertanyaan. Rapat darurat FIFA, drama penentuan nasib nasional. FIFA bergerak cepat menggelar rapat di Kanada dengan suasana yang bisa dibilang sangat mencekam. Tekanan dan kepentingan politik memuncak. Masing-masing negara berlomba mengajukan kandidat pengganti dengan harapan dan ambisi masing-masing. Di tengah keriuhan itu, PSSI dipanggil. Erick Thohir muncul sebagai figur sentral yang tak bisa diabaikan. Indonesia yang selama ini dianggap sebelah mata, tiba-tiba berada di puncak radar dunia. Pelatih John Herdman menjadi tambahan faktor magnetik yang membuat dunia terkejut. Reputasinya yang kokoh dan rekam jejak luar biasa menjadi nilai plus yang diandalkan. Voting menegangkan, detik-detik yang membakar jantung. Dunia bangsa menahan napas dalam ketegangan luar biasa. Keputusan yang disepakati akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia dengan kepungan harapan dan ketidakpastian. Dan akhirnya, Indonesia menang. Garuda resmi menggantikan Iran, mengukir sejarah di panggung Piala Dunia 2026. Momen haru dan dukungan tak terduga dari Iran. Dalam sebuah gestur yang luar biasa dan penuh dengan maturitas, Iran tak lantas menabur kebencian atau amarah. Sebaliknya, negara yang mundur itu memberikan dukungan simbolis kepada Indonesia, sebuah sinyal damai yang menyatakan bahwa sepak bola jauh lebih mulia daripada perseteruan politik. Kejadian ini membuktikan bahwa cinta terhadap olahraga ini mampu menyatukan hati yang terluka sekalipun. Indonesia sejarah baru untuk Garuda, kejutan dunia yang sangat menggembirakan. Euforia pecah berkeping-keping di seluruh pelosok tanah air. Indonesia akhirnya berdiri dengan gagah perkasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ini bukan lagi mimpi kosong yang menggantung di benak kita semua, tapi kenyataan yang menggetarkan hati setiap anak bangsa. Seluruh rakyat Indonesia bersatu, berbalut harapan dan semangat baja. Garuda siap melesat tinggi, melampaui batas-batas yang selama ini dianggap mustahil. Reaksi dunia, gelora viral yang tak terbendung. Media internasional mengangkat berita ini layaknya gempa besar yang mengguncangkan dunia olahraga. Tagar-tagarnya mendominasi lini mata sosial media. Hashtag Garuda mendunia. Hashtag Indonesia to World Cup. Setiap detik menjadi saksi bisu betapa gairah dan kepercayaan terhadap timnas kita meningkat drastis. Tantangan di mata, luka dan api yang harus dilalui Garuda.
Namun di balik semua euforia dan kebanggaan, ada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Indonesia tak bisa hanya bangga dengan tiket masuk, tetapi harus siap mengerahkan seluruh kekuatan. Fisik yang siap tempur tanpa henti, mental baja untuk menahan tekanan yang membabi buta, strategi pimpinan John Herdman yang harus tajam dan mematikan. Karena di Piala Dunia, tidak ada satupun pertandingan yang mudah. Setiap lawan adalah neraka yang menunggu untuk menghanguskan mimpi. Laga panas menanti, Indonesia versus Oman, 5 Juni 2026, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga uji coba yang bukan sembarang persiapan. Ini adalah arena pembuktian kemampuan Garuda. Di bawah komando penuh tekanan John Herdman, para pahlawan kita siap mengoyak langit dengan semangat membara dan tekad yang membunuh keraguan. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, bisakah Indonesia menciptakan kejutan terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia? Seberapa jauh Garuda dapat melesat membelah awan persaingan dunia? Tuliskan pikiranmu di kolom komentar dengan hashtag Garuda Mendunia. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, karena perjalanan epik ini baru saja dimulai dan setiap detiknya penuh dengan darah, keringat, dan air mata perjuangan. Indonesia di dada, dunia di depan mata. Indonesia bukan lagi penonton, kini saatnya kita membakar lapangan hijau dengan nyari yang membara. Sejarah tidak akan mengenang mereka yang diam, tapi mereka yang berani menantang badai dan menulis legenda dengan darah dan nyawa. Daftar 23 pemain timnas Indonesia terbongkar. Marcelino jadi anomali yang mengguncangkan. Marcelino jadi sorotan. Inilah 23 pemain yang dipanggil dalam TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Daftar yang bikin geger. Tim nasional Indonesia kembali memanaskan atmosfer sepak bola tanah air dengan secara resmi memanggil 23 pemain potensial untuk mengikuti pemusatan latihan atau training camp TC sebagai persiapan utama menuju ajang Piala AFF 2026 yang sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola di Nusantara. Salah satu nama yang benar-benar menyita perhatian dan menjadi pusat fokus media serta publik adalah Marcelino Ferdinand, yang merupakan satu-satunya pemain dalam daftar tersebut yang berani melangkahkan kariernya ke luar negeri, tepatnya di klub Liga Slovakia, menjadi mercuan harapan sekaligus sorotan tajam terhadap kualitas dan keberanian bermain di luar batas negeri. Pelatih utama Timnas Indonesia, John Herdman, dengan sikap yang tegas dan penuh perhitungan, memilih mayoritas pemain yang berlaga di kompetisi lokal atau domestik sebagai bagian besar dari skuad TC. Keputusan ini tentu saja menorehkan pertanyaan yang cukup tajam dan memancing diskusi sengit di kalangan supporter serta analis bola. Mengapa hanya Marcelino yang dianggap cukup tangguh dan layak berkiprah di luar negeri? Fakta tersebut menjadi kenyataan yang tak dapat dielakkan dan menandakan bahwa Timnas Indonesia masih menemui hambatan besar untuk mendorong para pemain mudanya menembus level kompetisi internasional yang lebih tinggi dan menantang. TC bakal digelar di Jakarta akhir Mei, waktu yang semakin menipis. Agenda TC ini akan dilangsungkan di Ibu Kota Jakarta, tepatnya pada rentang waktu mulai 26 Mei hingga 30 Mei 2026 mendatang, memberikan para pemain peluang yang sangat singkat dan intens untuk membuktikan kemampuan serta kesiapan mereka. Namun, tekanan dan beban psikologis yang membebani setiap individu pemain tak kalah beratnya, mengingat Piala AFF sendiri bakal digelar dalam waktu yang relatif singkat, yakni dari tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus. Ini merupakan ujian sesungguhnya bagi setiap pemain dan seluruh staf pelatih untuk dapat menjaga performa terbaik dan kondisi prima di bawah tekanan hebat dan waktu persiapan yang terbatas. Dalam pernyataannya kepada media, John Herdman secara gamblang menjelaskan, "Kami sudah mengamati dengan seksama banyak pertandingan yang berlangsung sepanjang musim ini, sehingga kami mampu menggali sekaligus menemukan potensi-potensi tersembunyi dari para pemain yang berlaga di kompetisi lokal, meskipun potensi tersebut selama ini cenderung luput dari perhatian." Kata-kata ini terdengar bak cambukan keras yang mengingatkan setiap pemain agar tidak puas dengan kondisi saat ini dan bahwa ini adalah
momen krusial untuk membuktikan bahwa mereka memang pantas dan layak untuk mengenakan jersey timnas Indonesia. Ia kemudian menambahkan dengan nada bersemangat, kesempatan yang ada di depan mata ini bukan sekedar peluang biasa, melainkan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara maksimal, tidak saja untuk memastikan tempat di skuad Piala AFF, melainkan juga untuk mengukir sejarah baru dan menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya sekedar atraksi di tribun penonton, tapi mampu bersaing dengan penuh martabat di level kawasan. Pernyataan ini sekaligus menyalakan api semangat dan membangkitkan motivasi dalam diri para pemain muda yang sedang berjuang keras. Panggilan untuk mengikuti TC bukanlah jaminan otomatis bahwa seorang pemain akan mendapat tempat di skuad utama Piala AFF. Ini adalah kenyataan yang terkadang menyakitkan, namun sangat penting untuk dipahami. Hanya pemain yang siap secara mental, fisik, dan teknislah yang akan mampu melewati seleksi ketat selama pemusatan latihan berlangsung dan masuk ke dalam daftar skuad final. Pemain-pemain yang berhasil mempertunjukkan performa terbaik mereka sepanjang masa TC inilah yang akan menjadi benteng dan tulang punggung perjuangan timnas Indonesia di ajang Piala AFF yang penuh gengsi. Namun, ada ujian yang lebih besar menghadang di depan mata mereka. Sebelum memasuki turnamen tersebut, tim Garuda dijadwalkan akan menghadapi lawan yang sangat tangguh, Oman, dalam sebuah pertandingan persahabatan bertaraf internasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini bukan hanya sekedar laga uji coba biasa, melainkan momen penting untuk menguji kedalaman skuad dan kualitas permainan serta konsistensi mental para pemain. Untuk pertandingan tersebut, komposisi pemain yang akan diturunkan oleh pelatih John Hartman diperkirakan akan berbeda dengan daftar TC Piala AFF yang telah diumumkan, karena sejumlah pemain yang saat ini berkarir di Liga Eropa seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Martin Paes diproyeksikan masuk ke dalam skuad menghadapi Oman untuk meningkatkan level permainan tim. Tidak hanya sebagai persiapan menghadapi lawan kuat, para pemain yang aktif di Eropa ini juga dipertimbangkan untuk terlibat dalam agenda FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Keputusan ini menunjukkan adanya usaha serius dan strategis dari manajemen timnas Indonesia untuk memperbaiki dan memperkuat wajah skuad nasional agar bisa bersaing lebih agresif dan optimal di pentas internasional. Daftar lengkap 23 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC Piala AFF 2026. Siapakah yang akan bertahan dan siapa yang akan gagal? Berikut ini adalah nama-nama pemain yang menerima panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Persaingan di antara mereka sangat ketat dan hanya mereka yang mampu menunjukkan konsistensi sekaligus semangat juang tinggi yang akan bertahan dalam tim utama. Cahaya Supriyadi, PSIM Yogyakarta. Muhammad Riyandi, Persis Solo. Nadeo Arganawata, Borneo FC Samarinda. Alvarezi Buffon, Borneo FC. Brian Fatari, Dewa United FC. Fajar Faturrahman, Persija Jakarta. Hoki Karaka, Persita Tangerang. Muhammad Ferrari, Bayangkara FC. Sadil Ramdhani, Persib Bandung. Shane Patinama, Persija Jakarta. Wahyu Prasetyo, Dewa United FC. Yanse Sayuri, Malutu United FC. Marcelino Ferdinand, AS Trencin, Slovakia. Arkan Fikri, Arema FC. Egi Maulana Fikri, Dewa United FC. Mark Klok, Persib Bandung. Ricky Kambuaya, Dewa United FC. Rivaldo Pakpahan, Borneo FC Samarinda. Som Hei, Persib Bandung. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Excel Runtukahu, Persija Jakarta. Jens Raven, Bali United FC. Rizky Eka Pratama, PSM Makassar FC. Nyatanya, persaingan yang terjadi di antara para pemain ini akan sangat sengit dan hampir mirip seperti medan pentempur yang memaksa setiap atlet untuk mengerahkan seluruh kemampuan dan determinasi yang mereka miliki. Tidak setiap pemain di dalam daftar ini akan mampu melaju hingga babak akhir seleksi TC yang menuntut stamina prima, mental baja, dan skill yang tajam dan konsisten. Mereka harus siap berjuang melewati berbagai tantangan ataupun tekanan berat demi satu
satu tujuan mulia, membanggakan bangsa dan negara dengan membela timnas Indonesia di pentas Piala AFF 2026. Di sisi lain, TC Timnas memanas, Yanse Sayuri bawa harapan timur tapi dibayangi tekanan berat. Yanse Sayuri resmi dipanggil ke TC Timnas Indonesia untuk ASEAN Championship, sebuah pengakuan yang selain membanggakan juga memantik harapan dan tekanan berat. Ternate, sebuah berita mengguncangkan dari kawasan timur Indonesia. Yanse Sayuri, bek sekaligus pemain sayap yang dikenal lincah dan agresif, telah resmi dimasukkan dalam daftar skuad yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei hingga 30 Mei 2026 mendatang. Bagi Yanse, ini bukan sekedar panggilan biasa, melainkan batu ujian berat yang akan menentukan masa depannya di panggung sepak bola nasional yang penuh intrik dan persaingan brutal. Nama Yanse yang tertera sebagai perwakilan Malutu United di daftar resmi dari kanal Timnas bukan sekedar hadiah atas kerja kerasnya, namun juga sebuah beban besar yang menyertainya setiap langkahnya. Hal ini menjadi bukti nyata betapa ketatnya persaingan di level klub menjadi perjuangan seorang pemain dari daerah timur harus melewati rintangan berlapis-lapis demi menembus skuad Garuda yang dihuni oleh para bintang top tanah air dan bahkan para pemain keturunan dari luar negeri. Musim ini, Yanse dikenal bukan hanya karena kecepatannya yang mematikan, tapi juga ketangguhan fisik dan keberaniannya menerjang pertahanan lawan dengan kekuatan seolah tidak mengenal lelah. Di sisi lapangan, ia lebih dari sekedar pemain sayap. Ia adalah ancaman yang terus-menerus membayangi lawan, menancapkan rasa takut lewat setiap penetrasi dan asis yang kerap menjadi perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Namun di balik gemirlapnya performa itu, tersimpan tekanan berat yang menyesakkan dada. Apakah ia mampu mempertahankan performa ini saat harus menghadapi juara-juara yang siap menggilasnya? Kesempatan emas yang dihadapinya hari ini bukan sekedar karunia, tapi juga ujian terberat yang bisa saja menghancurkan mimpi masa depannya jika gagal bersinar. Pemusatan latihan ini jadi panggung gladiator paling brutal dalam sepak bola nasional, di mana hanya para pemain terkuat, tercepat, dan terberani yang bertahan untuk mencicipi jalur menuju tim utama. Ribuan mata terus mengawasi, dan satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi bencana karir. Agendanya di Jakarta ini merupakan bagian penting. Ditolak Shin Tae-yong kini menggila di Eropa. Kisah tragis Zico Sore yang berubah jadi mesin gol terlupakan. Kabar mengejutkan tentang Zico Sore, striker keturunan Mojokerto yang kini terombang-ambing di Liga Belanda Kasta 4. Dari harapan timnas Shin Tae-yong yang pucat hingga jadi mesin gol di Liga Amatir Eropa. Kabar terkini yang menghebohkan datang dari sosok menarik, yaitu Zico Sore, seorang striker muda berbakat yang memiliki darah keturunan dari Mojokerto, dan saat ini malang melintang bertarung keras dalam persaingan ketat Liga Belanda di kasta keempat yang penuh tantangan. Meski berhasil menjelma menjadi mesin gol yang sangat produktif dan menjadi andalan utama klub kecil DVS 33 Ermelo, kenyataan pahit dan getir yang membayanginya dalam perjalanan karir sepak bolanya sulit sekali untuk bisa dilupakan atau diabaikan oleh para pengamat serta penggemar sepak bola tanah air. Peraih perhatian dan sorotan publik Indonesia di masa lalu harus menjalani hidupnya sebagai salah satu pemain di level amatir Eropa, yang tentu sangat jauh dari bayangan dan impian gemilang yang dulu sangat ia idamkan. Dulu kala, nama Zico Sore sempat menjadi pusat perhatian dan pembicaraan hangat di tanah air, menggema dengan penuh harapan dan ambisi dari darah Mojokerto yang mengalir deras di dalam nadinya. Sang kakek, seorang lelaki sederhana yang berasal dari sudut Jawa Timur yang indah dan penuh kenangan tersebut, pasti pernah menaruh harapan yang amat tinggi agar cucunya mampu bersinar dan meraih prestasi gemilang di panggung nasional sepak bola Indonesia maupun dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan besar itu perlahan mulai memudar dan terkikis secara perlahan oleh keputusan-keputusan yang ternyata sangat menyakitkan dan bahkan menghancurkan mimpi-mimpi indah yang ia rajut selama ini.
Momen yang bisa dikatakan sebagai titik awal kebangkitan dalam karier sepak bola Sore datang manakala ia mendapatkan panggilan langsung dari pelatih ternama Shin Tae-yong untuk ikut serta menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 yang dihelat di Spanyol pada akhir tahun 2022. Sebuah kesempatan emas yang seolah membuka pintu emas menuju masa depan yang cerah nan gemilang. Sebuah peluang yang benar-benar langka dan sangat dinantikan bagi setiap pemain muda bangsa yang mendambakan pengakuan serta kesempatan untuk mengukir sejarah yang tak terlupakan lewat prestasi internasional, yang kemudian justru berujung pada sebuah kisah pilu penuh kepahitan yang sangat sulit diterima oleh hati dan pikiran Zico maupun para pendukungnya. Panggilan tersebut sejatinya merupakan bagian integral dari persiapan Timnas Muda Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023, sebuah turnamen internasional bergengsi yang dianggap dapat mengangkat dan melambungkan nama Zico, serta membuka gerbang masa depan penuh peluang di level dunia. Di dalam daftar panjang nama-nama calon pemain naturalisasi yang tengah dikaji dengan seksama oleh tim pelatih, nama Zico Sore berdiri dengan tegak dan penuh harapan, bersama-sama dengan sejumlah pemain muda berbakat lain yang juga dianggap potensial untuk memperkuat kekuatan skuad nasional di masa depan yang penuh tantangan itu. Ini adalah kesempatan berharga yang rasanya seperti mimpi jadi nyata bagi seorang pemuda yang datang dari lingkungan biasa-biasa saja. Akan tetapi, kenyataan yang sangat menyakitkan pun datang dengan penuh kejamnya ketika ia turun bermain selama 76 menit dalam pertandingan uji coba dengan Slovakia yang sekaligus menjadi panggung ujian sesungguhnya bagi dirinya di kancah internasional. Meski telah menampilkan perjuangan dan semangat juang yang tidak kenal lelah serta memperlihatkan kerja keras tanpa kenal menyerah di lapangan hijau, sayangnya itu tidak cukup untuk membawa karirnya melangkah lebih jauh. Keputusan berat dan tak terelakkan kemudian diambil oleh sang pelatih Shin Tae-yong yang memutuskan untuk membatalkan proses naturalisasi dan tidak melanjutkan keterlibatan Zico dalam timnas. Sebuah keputusan yang benar-benar mengoyak dan menghancurkan harapan yang selama ini telah ia bangun dengan penuh impian. Keputusan tersebut bukan sekedar penolakan biasa yang bisa dengan mudah dilupakan, melainkan sebuah tamparan keras yang memenuhi jiwa dan hatinya dengan kekecewaan mendalam. Penilaian yang mengatakan bahwa performa dan aspek teknis Zico saat itu belum memenuhi standar dan kebutuhan timnas, seolah menjadi pedang bermata dua yang menusuk jauh hingga ke relung kepercayaannya. Sebuah pukulan berat yang membuat seluruh tubuh dan jiwanya harus menerima kenyataan pahit tersebut. Sementara mimpi besar yang dulu berkobar kuat kini mulai meredup dan terasa kian jauh dari genggaman. Setelah kegagalan pilu yang dialami itu, Zico mau tidak mau harus segera menata ulang hidup dan berusaha meredam rasa kekecewaan yang amat mendalam. Ia kembali bertekad untuk bangkit dan melanjutkan karier sepak bolanya di tanah Belanda, tempat ia memulai perjalanan di dunia profesional. Ia pun bergabung dengan tim U21 Willem Twiwe, sebuah klub yang memberikan peluang untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman di level tim junior yang cukup kompetitif. Langkah tersebut diambil dengan penuh harapan agar suatu saat nanti bisa kembali membuktikan kualitas dan potensi sebenarnya yang ia miliki. Perjalanan yang dilalui Zico tidak pernah mudah dan penuh dengan berbagai rintangan dan kesulitan yang tampak tak kunjung usai. Namun, ia tidak pernah menyerah. Api ambisi dan semangat juang yang pernah membara dalam diri terus berkobar, menjadi bahan bakar utama untuk memperjuangkan mimpi besarnya menembus level sepak bola profesional yang tinggi dan penuh prestis. Kini, di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Zico akhirnya mulai menemukan posisi dan perannya yang cocok sebagai ujung tombak mematikan bagi klubnya, DVS 33 Ermelo. Walaupun klub yang ia bela berlaga di kasta keempat Liga Belanda, yaitu Derde Divisi A, ia telah menjadi figur tak tergantikan dan sosok yang sangat dibutuhkan sebagai mesin gol yang terus membara di lini depan, sehingga mampu membawa pengaruh besar bagi tim. Data statistik dari situs Transfer Market menunjukkan betapa konsisten dan produktifnya Zico dalam musim 2024-2025 ini. Ia telah mengukir prestasi gemilang dengan mencatatkan 22 gol dan memberikan 4 assist dari total 61 penampilan sejak ia mulai bermain untuk klub tersebut. Catatan ini sangat mengagumkan untuk seorang pemain muda, tetapi sekaligus mengiratkan sebuah ironi, karena pencapaian hebatnya itu terjadi di level amatir dan jauh dari sorotan besar.
Produktivitas gol Zico yang luar biasa ini menjadikan ia sebagai senjata utama yang sangat tajam di lini serang tim DVS 33R Melo. Ini adalah bukti kuat bahwa bakat alami dan kemampuan teknik yang ia miliki memang tidak bisa diremehkan atau diabaikan begitu saja, meski harus berjuang di kompetisi yang terbilang rendah tingkatannya. Namun yang menjadi ironi, meski ia menunjukkan performa fenomenal, posisi dan lingkungan kompetisinya tidak memberikan ruang bagi dia untuk melambung di panggung sepak bola yang lebih besar dan bergengsi. Semangat juang dan kerja keras yang tak kendar dan tetap berkobar dalam diri memberikan gambaran jelas betapa ia menolak untuk menyerah atau berhenti berusaha meski berada dalam situasi sulit dan penuh keterbatasan. Walaupun terpaksa harus mengais rejeki dan berkeringat di kompetisi kasta keempat yang jauh dari pusat perhatian, ia tetap menunjukkan sikap profesionalisme yang sangat tinggi dan determinasi yang luar biasa di setiap kali menginjak rumput lapangan distrik yang menjadi saksi perjuangannya. Kisah nyata hidup dan perjuangan karier Zico menjadi refleksi mendalam bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya dalam perjalanan seseorang. Namun, ia juga menunjukkan bagaimana bangkit dari titik terendah dan merangkai jalan baru di tengah-tengah bayang-bayang kekecewaan bisa menjadi sebuah proses panjang yang membutuhkan keteguhan hati dan keberanian luar biasa untuk melanjutkan mimpi-mimpi yang sempat redup. Di usia yang masih sangat muda ini, kesempatan besar untuk melanjutkan dan memperbaiki karier sepak bolanya masih terbuka lebar dan penuh potensi. Asalkan konsistensi dan kualitas permainannya terus dijaga dan ditingkatkan dengan disiplin tinggi, peluang dan jalan menuju level kompetisi yang lebih tinggi dan bergengsi masih sangat memungkinkan untuk ia capai di masa mendatang. Performa gemilang yang kini terus ia tunjukkan juga membuka peluang besar bagi Zico untuk kembali menarik perhatian berbagai klub besar di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan harapan untuk kembali mendapat kesempatan memperkuat timnas Indonesia tidak pernah benar-benar padam selama ia mampu mempertahankan performa serta daya juang.